Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Pastinya baik-baik aja dong. Jalan-jalan ke Kota Batu, jangan lupa membeli rambutan. Perkenalkan nih, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Pendekatan Psikodrama. Yang saya hormati, Ibu dosen pengampu Psikologi Klinis, Ibu Kushana Rahmi, MPSI Psikolog, dan teman-teman yang kami cintai. Ikutin yuk di slide-slide kami selanjutnya. Bye! Hai, kita kembali lagi loh. Aku ada pantun nih. Jalan-jalan ke Kota Malang, jangan lupa membeli buah. Halo semuanya, perkenalkan nih, kami dari kelompok 6. Di sini ada beranggotaan 4, yaitu yang pertama Rifki Nur Ismail, saya sendiri Della Aulia, ketiga Alsa Zahra Fahira, dan yang terakhir Angga Tripamungkas. Ikutin yuk slide-slide kami di selanjutnya. Bye! Pertama, ada sejarah psikologi psikodrama. Psikodrama dikembangkan pertama kali oleh Jacob Moreno pada tahun 1921. Diawali oleh keyakinannya bahwa pendekatan berkelompok sangat penting dalam terapi psikologi. Moreno juga memadukan dengan teater, ilmu filosofi, dan mistis. 2 dekade setelahnya, tepatnya pada tahun 1942, ia didirikan American Society of Group Psychotherapy and Psikodrama. Moreno mendeskripsikan psikodrama sebagai eksplorasi ilmiah terhadap kebenaran melalui metode dramatis. Pendekatannya juga melibatkan kreativitas, spontanitas, dinamisasi kelompok dengan dasar teori psikologi. Hasil yang diharapkannya adalah suatu peningkatan kognisi, kualitas emosional, serta respon perilaku yang positif sehingga pasien lebih memahami perannya dalam kehidupan dan mampu menjawab tantangan hidupnya. Kita pelajari mengenai lahir dan berkembangnya metode psikodrama. Psikodrama terlahir dari pengakuan Moreno atas pentingnya pendekatan kelompok dalam terapi dan juga minat terhadap filsafat, teater, dan mistisisme. Psikodrama ini diadakan pada tahun 1921. Kemudian Moreno mendirikan Rumah Sakit Beacon pada akhir tahun 1930. Di rumah sakit ini terdapat penampilan teater terapeutik di mana psikodrama dapat dipraktikkan sebagai bagian dari terapi. Selanjutnya, pada tahun 1942, Moreno mendirikan American Society of Group Psychotherapy and Psikodrama. Selanjutnya ada definisi psikodrama. Psikodrama adalah sebuah jenis tes terapi eksperimental dan berbasis aksi, di mana pelakunya mengeksplorasi masalah yang dihadapi melalui seni peran. Pasien akan memainkan peran, akan mempresentasikan dirinya secara dramatis dengan penuh penghayatan, serta memanfaatkan dinamisasi grup agar orang lain mengerti apa masalah yang sedang dihadapinya.
Walaupun berfungsi sebagai terapi individu, terapi psikodrama dilakukan secara berkelompok. Akar terapi ini tetaplah ilmu psikologi, sebab cara bimbingan yang memberikan kesempatan pada murid-murid untuk mendramatisasikan sikap, tingkah laku, atau penghayatan seseorang seperti yang dilakukan dalam hubungan sosial sehari-hari di masyarakat, namun dipadukan dengan seni teater dan sosiologi. Selanjutnya yaitu adalah biografi Jacob L. Moreno. Jacob Moreno lahir pada 18 Mei 1889 di Bukares, Rumania. Beberapa tahun kemudian, keluarga Moreno pindah ke Wina. Dia belajar kedokteran di Universitas Wina dan mendapatkan gelarnya pada tahun 1917. Dia adalah seorang psikiater berpraktek di Wina antara 1918 dan 1925. Moreno menggunakan banyak pendekatan dalam terapi, termasuk psikodrama, sosiatri, sosiometri, dan psikoterapi kelompok. Dia mengumpulkan hasil penelitiannya di sana ke dalam sebuah buku berjudul Who Shall Survive. Selanjutnya ada teori kepribadian menurut biografi Jacob L. Moreno. Yang pertama adalah atom sosial adalah unit sosial kehidupan yang terkecil, seperti keluarga. Makna di dalamnya keluarga adanya hubungan timbal balik. Selain itu konsepnya bersifat struktur. Timbullah keterbukaan satu dengan lain, akan memberikan dorongan untuk berkembang di dalam lingkup sosialnya. Yang kedua ada tele. Tele dipandang sebagai proses. Dua jalan merupakan suatu proses fisiologis dan psikologis pada dua orang yang berinteraksi. Tele menjadi dasar rasa lapar dalam arti sebenarnya atau lapar dalam arti psikologis, berupa kekurangan afeksi, kehangatan, rasa aman yang biasanya diperoleh dari orang lain. Tele juga dapat berupa pembuangan. Dalam berhubungan dengan orang lain, seseorang akan membuang atau menyimpan ingatan tentang orang lain tersebut. Yang ketiga ada pemanasan. Pemanasan adalah tindakan esensial untuk perubahan efektif. Seorang pelari yang melatih otot-ototnya akan siap menghadapi pertandingan. Ia tahu pasti bahwa ia akan berlari baik bila tubuhnya selaras dengan peristiwa tersebut. Permainan peran merupakan sejumlah ciri perilaku yang diberi batasan oleh individu maupun kelompok. Individu tidak hanya menuju pada keseimbangan internal saja, akan tetapi juga berjuang untuk sosiostatis atau keseimbangan sosial yang diperoleh melalui pemenuhan atom sosial. Spontanitas merupakan suatu tindakan untuk terikat atau tindakan sesuai dengan lingkungan. Melalui spontanitas, seseorang akan belajar mencoba dan kemungkinan akan gagal, melainkan ia akan belajar melalui observasi mengenai model yang efektif dari orang lain. Kreativitas adalah hasil spontanitas. Dengan cara ini, Moreno menggunakan spontanitas sebagai sinonim untuk energi atau ela pintar. Implikasinya adalah ketika seseorang menggunakan spontanitas yang ada dengan pemanasan yang cukup, ia akan memperoleh sesuatu pengalaman yang baru dalam hidupnya. Definisi sosiometri dan sosiodrama menurut Ahmadi dan Prasetyo dalam Rosyad 2012.224. Sosiodrama sebagai suatu teknik bimbingan kelompok memberikan beberapa keuntungan, yaitu melatih anak untuk mendramatisikan sesuatu serta melatih keberanian, menarik perhatian sehingga suasana kelas menjadi hidup. Anak-anak dapat menghayati suatu peristiwa sehingga mudah mengambil kesimpulan berdasarkan penghayatan sendiri. Anak dilatih untuk menyusun pikirannya dengan teratur. Dengan adanya interaksi yang dinamis dan intensif, diharapkan tujuan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama dapat dicapai dengan lebih mantap. Dinamika yang terjadi dalam bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama mencerminkan interaksi sosial yang terjadi nyata di kehidupan sehari-hari. Kata sosiometri berasal dari bahasa Latin atau socius, artinya sosial, sedangkan bahasa Latin metrum yang berarti ukuran atau measure. Sosiometri merupakan suatu cara dalam mengukur tingkat keterkaitan antar orang-orang. Pengukuran inilah sebagai jembatan terhadap keterkaitan antar satu orang dengan orang
saja, guna untuk penilaian perilaku dalam kelompok, tetapi juga untuk intervensi yang membawa perubahan positif yang membantu dalam menentukan tingkat perubahan. Saya akan menjelaskan perbedaan sosiometri dan sosiodrama. Kalau sosiodrama, perbedaannya dilihat psikologi dengan cara meluapkan emosionalnya yang dirasakan dengan mendapatkan peran agar bisa leluasa dalam penghayatan, seperti dengan menjalankan kehidupan sehari-hari di kehidupan sosialnya. Sedangkan sosiometri dilihat dari suatu alat yang dipergunakan untuk mengungkapkan hubungan sosial siswa di dalam kelompoknya. Dengan kata lain, sosiometri ini banyak digunakan untuk mengumpulkan data tentang dinamika kelompok dan popularitas seseorang dalam kelompoknya. Dan selanjutnya ada kesimpulan. Psikodrama dapat dijadikan sebagai metode untuk membantu mengatasi masalah yang dihadapi remaja pada suatu pentas yang dimainkan oleh seorang remaja yang ingin menceritakan masalahnya. Dalam ilmu psikologi, berkaitan melalui cara mengungkapkan ataupun cara mengekspresikan perasaannya tentang konflik, kemarahan, agresi, perasaan bersalah, dan kesedihan, dan lain-lain. Dan berikutnya ada daftar pustaka. Jalan ke Kota Bandung, jangan lupa membeli bakpao. Jika ada kesalahan kata dari kelompok kami, mohon dibukakan pintu maaf. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.